Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu pengampu mata kuliah Telaah Pesantren, yaitu Ibu Dr. Hajah Ratu Suntiah MAG, dan teman-teman sekalian. Puja dan puji serta syukur marilah kita limpah curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah memberikan bermacam-macam nikmat, 3 diantaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul meskipun masih dalam virtual seperti ini. Salawat serta salam adalah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, saya Siti Roshida dengan NIM 11920202330 sebagai moderator dari kelompok 12 yang akan menjelaskan tentang sumber-sumber pembiayaan pesantren. Di kelompok 12 beranggotakan saya sendiri, ada Syahrena Nur Faiza dengan NIM 11920202440 dan ada Yulita Anggitia dengan NIM 11920202556. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sumber pembiayaan pesantren. Manajemen pondok pesantren merupakan proses pendayagunaan sumber-sumber pesantren yang meliputi seluruh komponen pesantren. Di antaranya adalah lembaga pendidikan, pengasuh, pengurus pesantren atau luar pondok, sarana prasarana keuangan yang diarahkan dan dikoordinasikan agar terpusat dalam kerangka mencapai tujuan. Sedangkan fungsi-fungsi manajemen pondok pesantren terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan. Lalu, sumber dana pondok pesantren yang berasal dari partisipasi masyarakat, yaitu di sini ada 6. Yang pertama, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Persatuan Orang Tua Siswa, Perkumpulan Olahraga, Perkumpulan Kesenian, dan organisasi lainnya. Lalu ada permasalahan dana pondok pesantren dapat diselesaikan dengan cara yang di sini ada 7 cara. Yang pertama, mengadopsi manajemen modern. Yang kedua, membuat wirausaha. Yang ketiga, melakukan pelatihan kewirausahaan. Yang keempat, membuat network ekonomi. Yang kelima, teknologi tepat guna atau TTG. Yang keenam, perkoperasian. Yang ketujuh, pengembangan industri kecil yang dapat meningkatkan pendapatan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang teori sumber-sumber pembiayaan pesantren. Langsung saja ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Syahrena. Kepada Saudari Syahrena, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syahrena Nur Faiza. Di sini menjelaskan tentang sumber-sumber pembiayaan di Pondok Pesantren Padurenan, Bekasi, dan Pondok Pesantren Sinogiri. Sumber pembiayaan dari 2 pesantren ini berasal dari peserta didik, pemerintah, sumbangan BMT UGT, BMT Maslahah, dan usaha kreatif pesantren. Pondok pesantren Miftahul Jannah Padurenan Bekasi ini tidak mendapat bantuan tetap dari pemerintah. Jadi, pesantren ini harus secara mandiri memenuhi kebutuhannya, mulai dari pengeluaran operasional berupa kebutuhan untuk pembelajaran di madrasah, gaji guru, biaya listrik dan air, pemenuhan kebutuhan untuk makan santri, biaya kerusakan fasilitas maupun gedung pondok, dan keperluan lainnya. Selain itu, pemenuhan kebutuhan untuk pengeluaran modal seperti pembangunan gedung, pesantren,
pembelian fasilitas pesantren, maupun pembelian lahan atau tanah untuk perluasan wilayah pesantren. Nah, dengan banyaknya kebutuhan tersebut, maka Pondok Pesantren Miftahul Jannah Padurenan memiliki kebijakan untuk mencari dana guna memenuhi semua keperluan yang harus dipenuhi. Nah, sumber dana utama di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Padurenan ini berasal dari wali santri dan masyarakat. Dana dari wali santri yakni berupa sejumlah biaya bulanan yang harus dibayarkan santri ke pondok setiap bulannya, yang terdiri dari biaya SPP dan syahriyah. Yang SPP sepenuhnya untuk biaya operasional pesantren, sedangkan uang syahriyah sepenuhnya untuk biaya makan santri selama 1 bulan. Proses pelaksanaan biaya bulanan ini, santri atau wali santri dengan membawa kartu yang sudah dibagikan sebelumnya langsung membayar ke pengurus bendahara. Nah, selain biaya bulanan yang harus dikeluarkan wali santri atau santri setiap bulannya, ada juga tarikan bulanan berupa jariah wajib. Jumlah dana yang harus dikeluarkan untuk jariah wajib ini sejumlah 100.000 per santri. Untuk membayarkan diberikan ke pengurus sekretaris sesuai hasil kebijakan ketika musyawarah pengurus dan pengasuh di awal tahun. Selanjutnya, sumber dana selanjutnya adalah berasal dari masyarakat. Untuk sumber dana dari masyarakat ini tidak menentu jumlah dan waktunya. Ada yang datang ketika pihak pondok mencari donatur, ada juga masyarakat yang datang langsung ke pondok untuk memberikan sejumlah dana. Nah, bantuan dari masyarakat ini biasanya dari masyarakat sekitar pondok yang memang antusias untuk ikut memajukan pondok pesantren dan terdapat alumni pondok atau toko bangunan sekitar Bekasi. Selanjutnya, pembiayaan di pondok pesantren Sinogiri dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan dan pemanfaatan sumber formulasi strategi peningkatan keuangan dilakukan pada rapat pleno, rapat perumus, dan rapat peningkatan keuangan pesantren. Dalam peningkatan keuangan pesantren, beberapa pengurus memiliki peran, pengasuh dan majelis keluarga berperan dan mengesahkan dan pengarahannya para perumus menjadi pengurus harian dan pengurus pleno. Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendahara bagi Pontianak, Pusat Teknologi Amerika atau pengembangan yang garis koordinasinya berada di santai yang pemerintah dan BMT UGT serta BMT Maslahah. Mungkin cukup sekian apa yang saya cukup sekian yang dapat saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Saudari Syahena yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Saudari Yulita Anggitya. Padanya saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis sumber-sumber pembiayaan di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Padurenan Bekasi dan Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, jadi Pondok Pesantren Miftahul Jannah Padurenan Bekasi ini memiliki dua jenis sumber pembiayaan. Ya, yang pertama itu sumber pembiayaan yang berasal dari pungutan dan sumber pembiayaan yang berasal dari sumbangan. Nah, pembiayaan pendidikannya itu digunakan untuk gaji atas kesejahteraan, pembinaan guru, pengadaan alat pelajaran, perawatan, pengadaan sarana kelas, pengadaan sarana sekolah, pembinaan siswa, dan pengelolaan sekolah, serta digunakan juga untuk biaya modal. Lalu, permasalahan yang dihadapi oleh pesantren dalam mengembangkan keuangan pesantren yaitu ketidakmenentuannya jumlah pemasukan pesantren. Lalu terhambatnya ekspansi retail yang disebabkan legalitas serta peningkatan kerjasama, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Belum di-unmute, Dak. Baik, terima kasih kepada Saudari Yulita yang telah memaparkan materi. Sebelumnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 12. Berdasarkan pada paparan data, pembahasan mengenai strategi peningkatan dan pemanfaatan sumber pembiayaan di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Padurenan Bekasi dan Pondok Pesantren Sidogiri dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan dan pemanfaatan sumber pembiayaan berjalan dengan efektif. Sumber pembiayaan pesantren berasal dari peserta didik, pemerintah, sumbangan BMT UGT, BMT Maslahah, dan usaha kreatif pesantren. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok 12. Alhamdulillah materi sudah disampaikan semuanya. Sudah dipaparkan semuanya. Mari sama-sama kita tutup presentasi kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sebagai moderator kelompok 12, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.